adalah bagian daripada rukun sholat itu sendiri. Nah, kalau kita baca takrib misalnya, ada kitab takrib Fathul Qoribil Mujib, itu fikih Syafi'i ya. Itu disebutkan sana. Rukun sholat itu ada 18. Kalau di kitab yang kecil-kecil ada 13. Nah, itu bedanya di situ karena dipisahkan. Dan kita misalnya dipisahkan antara rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Nah, itu dipisahkan sehingga jumlahnya bertambah ada 5. Bahkan terakhir di situ sebutkan niat keluar dari sholat itu bagian dari rukun. Jadi kita assalamualaikum warahmatullah itu sudah niat keluar dari sholat apa belum? Terus salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita niat keluar dari sholat yang pertama, salam yang pertama, ya, lalu di situ batal buang angin, ya, maka itu sholatnya sah. Tapi kalau dia belum niat keluar dari sholat, lalu dia salam kedua, padahal di antara salam pertama dengan kedua tadi dia buang angin misalnya, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena masih dalam keadaan sholat ya, belum niat keluar dari sholat. Nah, keluarnya kapan? Ketika dia selesai salam yang kedua. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi itu namanya, maka Madzhab Syafi'i sangat teliti di situ terakhir. Jadi setelah salam yang kedua baru dia niat keluar dari sholat. Maka dia sempurna sholatnya, dia menjalankan yang wajib dan juga mengikuti yang sunnah. Kenapa? Salam pertama itu hukumnya wajib, menjadi rukun sholat. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Begitu. Ini meskipun kita sholat sudah lama dari dulu bertahun-tahun sholat, kadang-kadang orang nggak memperhatikan itu. Nggak paham. Ya pokoknya ikut ke sholat saja. Makanya ada ilmunya seperti itu. Sehingga kita sholat benar-benar dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Nah, bagaimana yang saya perhatikan ada banyak. Seharusnya orang yang berbeda madhabnya dalam ibadah sholat tadi itu, sang imam misalnya bermadhab Syafi'i, sang makmum madhabnya bukan Syafi'i, misalnya Hanafi atau Hambali atau Maliki. Yang terutama yang nampak berbeda itu diketahui bahwa orang ini tidak sama dengan madhabnya yang menjadi imam itu ketika orang menjalankan sholat subuh misalnya. Ini nampak di situ. Sang imam misalnya membaca kunut karena menurut Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah dan sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu kalau tidak dilakukan padahal bukan karena lupa, maka dia tidak mendapatkan pahala itu kecuali dia ya kalau lupa. Lalu kesunahannya sunat abad tadi itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Sampai di situ. Nah, termasuk yang menurut madzhab Syafi'i sunnahnya sunat abad adalah duduk untuk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu hukumnya sunat abad. Maka ketika orang lupa tidak menjalankan tahiyat awal untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka dia tidak perlu untuk kembali duduk lagi setelah dia berdiri tadi itu melakukan duduk untuk tahiyat awal. Terus bagaimana? Ya terusin aja. Nah, bagaimana dengan imam biasanya? Imam juga begitu. Jadi ketika imam itu sudah berdiri sempurna, ketika rakaat yang kedua mestinya dia itu
duduk untuk tahiyat yang awal, tapi dia berdiri, udah diingetin subhanallah, tapi udah berdiri sempurna, maka imam tidak perlu kembali duduk. Dia terusin sholatnya, rakaat yang ketiga, tapi nanti di akhir daripada sholat itu dia lakukan sunatnya dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Ya, sujudnya 2 kali, doanya subhanalladzi la yanamu wa la yashu, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Itu sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau itu tidak dilakukan? Ya, sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan daripada sunat yang amat tadi. Termasuk sholat subuh yang tidak doa kunut bagi mazhab Syafi'i. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu tadi ya adalah bagaimana kalau imamnya itu bermadzhab Syafi'i, lalu makmumnya bermadzhab yang lain? Kata makmumnya nggak ada itu kunut subuh, yang ada itu kunut nazilah. Nah, etikanya bagaimana? Nah, ini kaitannya bukan dengan kaitan kesunahan, kewajiban atau kesunahannya mengikuti sang imam tadi itu. Nah, kalau kesunahannya ketika imam menjalankan sesuatu meskipun itu sunnah, karena imam itu adalah orang yang berhak, ya, memiliki hak untuk diikuti, dan makmum itu wajibnya mengikuti imam. Maka ketika kita bermadhab tidak bermadhab Syafi'i, lalu imam itu sholat subuh, imamnya bermadhab Syafi'i, sang makmum yang bukan Syafi'i itu semestinya ini etikanya agar supaya dia tidak tidak berselisih dengan imam, maka ikut saja meskipun dia tidak bermadhab Syafi'i. Itu etikanya sebenarnya begitu, supaya tidak mukhalifatul iman, tidak bertentangan dengan imam. Nampak di situ dia nggak mau ikut imam. Nah, ini etikanya. Jadi bukan masuk dalam kategori dia harus mengikuti imam. Nah, kalau etikanya begitu. Nah, ketika meskipun sebenarnya ini itu boleh saja, atau sebaliknya, ketika sang imam itu bermadhab selain Syafi'i, yang dalam sholat ini kan memang yang ada kunut subuh itu hanya madhab Syafi'i. 3 madhab yang lain nggak ada. Ya, Hanafi, Maliki, ya, Hambali, itu nggak ada kunut subuh yang setiap hari. Adanya kunut subuh yang kunut nazilah. Kunut itu kunut nazilah yang pernah dilakukan Nabi, tapi kemudian Nabi tidak melakukan. Itu menurut mereka. Nah, kenapa Imam Syafi'i itu menggunakan kunut dalam sholat subuh terus menerus? Karena beliau berpedoman dengan hadis yang apa yang dilakukan Nabi itu dilakukan, dan itu sunnah, dan itu dilakukan sampai yaumil qiyamah. Karena Nabi dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Al-Mustadrak lil Imam Hakim juga disebutkan, padahal ini munculnya Imam Hakim ini jauh di belakang dari mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i langsung mendapatkan hadis itu, ini kan ya melakukan kunut tadi itu, ya, bahwa yaqnutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi hatta faraqad dunya. Jadi Rasulullah itu kunut dalam sholat subuh sampai beliau berpisah dengan dunia, artinya sampai wafatnya. Nah, ini menurut hadis itu dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai sesuatu yang sunnah. Ya, sunnah muakkadah. Nah, wallahu alam, ya, tergantung dari diri kita yang meyakini apakah kita mengikuti mazhab itu atau mengikuti mazhab yang lain. Tidak ada kepaksaan untuk mengikuti salah satu dari mazhab itu. Ya, di kalangan
organisasi keagamaan yang berfokus pada mengikuti anggaran dasar rumah tangganya, kalau di dalam organisasi besar seperti di Indonesia ini, mereka membebaskan seperti NU misalnya. NU itu dalam segi fikihnya tidak hanya berpedoman dengan Syafi'i, tapi berpedoman dengan secara syariatnya mengikuti madhab yang 4. Jadi boleh Hanafi, boleh Syafi'i, boleh Maliki. Jadi bermadhab. Manhaj berfikirnya seperti itu. Ada juga organisasi yang tidak mau mengikuti madhab. Yang manhaj berfikirnya tidak seperti itu. Terus bagaimana? Ya langsung kepada Al-Quran dan hadis. Jadi meloncati para imam madhab tadi itu. Nah ini sebenarnya juga disebut bermanhaj. Kalau manhaj salaf namanya. Ikut juga itu berarti. Cuma kecenderungannya berbeda dengan yang tadi. Itu kalau dibilang bahwa tidak ikut bermadhab biasa. Nah dia mengikuti, memang dia dapat dari mana? Memang langsung dia ketemu Rasulullah? Enggak juga kan? Kan mengikuti orang-orang yang datang setelah Rasulullah, ya sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya sampai kita. Nah, itu etika di dalam mengikuti sholat berjamaah. Nah, tadi ketika sang makmum itu madhabnya Syafi'i, ya, kemudian imamnya bermadhab selain Syafi'i, misalnya seperti di Arab Saudi, ketika kita sedang umroh, misalnya sedang haji, sholat subuhnya nggak ada itu kunut, maka yang bermadhab Syafi'i tidak usah kunut, meskipun itu boleh, ya, meskipun itu boleh, tapi tidak usah. Kenapa? Supaya tidak menyelisih imam, nggak nampak dia itu berbeda. Itu etikanya. Kalau kita sedang umroh, jangan kunut sendiri, imam nggak kunut, meskipun dia ngasih jeda, diangkat tangannya, tidak usah. Jadi ada imam dan makmum itu ada yang apa yang dilakukan imam harus diikuti, ada yang makmum boleh tidak mengikuti, kayak tadi itu contohnya. Yang tidak boleh tidak ikut itu adalah sujud tilawah, ya, nggak boleh berselisih itu. Kalau misalnya imam baca surat sajadah atau ayat yang ada mengandung perintah sunnah untuk sujud tilawah, lalu imam itu sujud tilawah, kita nggak boleh nggak sujud tilawah, batal sholat kita. Tapi kalau imam itu baca sajadah lalu dia tidak sujud tilawah, kita nggak boleh sujud tilawah sendiri. Itu nggak boleh, itu basah, batal sholat. Bertentangan dengan imam. Tapi kalau tadi seperti doa kunut itu boleh, itu boleh mengikuti, boleh tidak mengikuti. Tapi kalau sujud tilawah misalnya atau tidak sujud tilawah, itu sang makmum tidak boleh menyelisih daripada imam itu sendiri. Nah itu tata caranya. Nah baik Bapak sekalian yang saya hormati, untuk singkat waktu ada kesempatan untuk tanya jawab ini. Silahkan yang mau bertanya, mau berdiskusi, mau menanggapi, silahkan untuk supaya suasana ini bisa menjadi hangat. Gitu. Terima kasih. Ada yang tanya, silakan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kayaknya mohon penjelasan mengenai batasan rukuk ketika kita terlambat tadi. Maksudnya gini, kadang kita terlambat, kita sempat takbiratul ihram pas imam lagi rukuk, terus kita rukuk. Begitu kita rukuk belum sempurna, imam sudah tingginya. Apakah yang kedua kita masih mendapatkan bagi seperti rukuk tersebut atau kita sudah mendapatkan rakaat
dari rukuk tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus karena memang sering terjadi kita sedang datang, imam sudah rukuk. Begitu kita Allahu Akbar, kita rukuk, imam ini tidak, gitu kan? Nah, apakah itu dihitung? Kalau berdasarkan mulai sholat itu adalah takbiratul ihram, maka mulai takbiratul ihram itu orang sudah haram melakukan sesuatu yang bukan ibadah, yang sifatnya ibadah sholat itu. Maka ketika kita sudah takbiratul ihram, imam dalam keadaan rukuk, maka berarti dia mendapatkan rukuknya imam. Meskipun dia tidak sempurna dalam pengertian tidak seluruh rukuknya imam itu kita bisa ngikuti. Begitu kita rukuk sebentar, imamnya i'tidal, ya kita baca aja tasbih sekali nggak apa-apa, subhanallah, karena tumakninah itu biqadri qauli subhanallah. Jadi tumakninah itu minimal itu kira-kiranya ketika kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Kan kita baca subhana rabbiyal azim. Misalnya kan gitu kan. Nah, itu minimal. Nah, ada tambahin wa bihamdih boleh aja. Subhana rabbiyal azim. Dalam hadis yang sahih itu nggak ada kata wa bihamdihnya. Tapi ya ada hadis lain yang tingkat kesohihannya dalam sisi sanadnya itu ada dengan perkataan wa bihamdi. Ya, ini dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, sebagian ulama mengatakan inilah mengamalkan hadis yang dhaif, ya. Nilainya lebih baik dari mengamalkan yang sahih. Mana itu? Jadi mengamalkan hadis dhaif mempunyai nilai lebih dibanding mengamalkan hadis yang sahih. Jadi ketika kita subhana rabbiyal azim itu hadisnya sahih dari segi riwayatnya. Terus ada hadis yang dhaif ditambahi wa bihamdi. Nah, itu kesunahan. Karena ini sifatnya kesunahan, bukan yang wajib, maka mengamalkan yang sunnah meskipun dasarnya tadi untuk fadhail, namanya fadhailul amal, itu memiliki nilai lebih. Sehingga dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu lebih sempurna. Dia tidak meninggalkan yang sahih, tetap menjalankan yang sahih, tapi dia menambahkan meskipun dasarnya hadis ya dhaif. Tapi kedhaifannya tidak sampai kepada maqtu', tidak sampai kepada munqati hadisnya. Tidak sampai hadis yang mungkar. Hadis mursal misalnya itu boleh. Karena tingkatan hadis dhaif itu macam-macam gitu. Nah, kalau kita menjumpai seperti itu, ya boleh dengan ditambah wa bihamdi, itu tidak meninggalkan yang wajib, tidak meninggalkan hadis yang sahih, tapi dia menambahi dengan yang tidak sahih tadi, yang dhaif. Tapi itu untuk fadhailul amal. Ulama sepakat dibolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk kepentingan fadhailul amal. Ya, keutamaan amal. Jadi kalau kita mendapatkan sang imam tadi sedang rukuk, batasannya yang penting ketika kita takbiratul ihram itu imam sedang masih dalam keadaan rukuk, maka itu dihitung 1 rakaat. Tadi itu dasarnya hadisnya, ya hadis yang sahih hadisnya adalah faman adrakar raka'a faqad adrakar raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan imam itu sedang rukuk, maka berarti dia mendapatkan rakaat itu. Saya kira jelas Pak ya. Meskipun dia nggak baca Fatihah, imamnya sudah ditanggung oleh imam itu. Ada lagi? Monggo silakan. Yang lain mau tanya. Silakan. Ustaz mau nanya lebih mana sholat qobliyah subuh di rumah atau di masjid? Cuma kalau biasanya sholat qobliyahnya di rumah sampai masjidnya akan berjalan atau sholat subuh. Tadi mau berjalan. Baik, memang ini dilema ya. Sholat sunnah itu memang sebenarnya lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah.
Nah, tapi kalau rumahnya jauh gimana? Kalau kita sholat qobliyahnya di rumah, ke masjidnya udah ketinggalan pasti kalau jauh. Tapi kalau rumahnya di samping masjid ya bisa aja. Kayak Rasulullah misalnya sholat di dalam rumah, di rumahnya, masjid langsung qomah. Ya, itu Rasulullah. Apa kemudian kita yang rumahnya jauh tidak sholat di rumah nggak ngikuti Rasulullah? Pertanyaan itu. Kalau orang pemahamannya saklek, ya berfaham letterlek, pastinya yang nggak ikut sholatnya yang afdalnya di rumah. Kalau sholat ba'diyah bisa aja, bisa dilaksanakan di rumah. Tapi kalau qobliyah, bagaimana? Dia sholat di rumah, datang ke masjid, udah selesai sholat. Ya sholat di masjid. Kalau persoalan itu melihat situasi dan kondisi saja. Jadi kita pilih mana sebenarnya yang lebih afdal ya. Kalau afdalnya sebenarnya sholat qobliyah, sholat sunat itu di rumah. Karena sholat itu dalam hadis disebutkan sholat itu semuanya sebaiknya dilakukan di rumah kecuali illal maktubah, ya, kecuali sholat wajib. Begitu memang ada dasar. Itu kan hadis umum itu. Artinya bahwa kalau sholat sunnah misalnya sholat tahajud, sholat sunnah itu, sholat duha, itu memang di rumah lebih baik. Tapi kalau kita sedang di masjid ya boleh aja, bukan berarti nggak boleh. Jangan kemudian kita berpaham bahwa sholat duha kok di masjid, ya boleh-boleh aja. Masjid tempat sujud kok. Jangankan di masjid, di cakruan itu juga boleh, tempat itu suci. Cangkruan tahu ya, tempatnya orang jaga itu boleh aja sholat. Nah, kita sedang di situ, kita sholat sunat. Kelihatan sok banget. Ya itu urusan orang lain melihat kita itu sok apa enggak sok ya. Artinya itu bahwa yang penting niat kita. Nah kalau kita sholat di masjid niatnya kemudian supaya dipuji ulang, wah itu rajin banget orang ya sholat duha. Ya 8 rakaat, 12 rakaat misalnya. Sebenarnya. Atau bahkan sholatul lail. Kan kita kalau Ramadan kadang kan memang dianjurkan untuk sholatul lail itu oleh pengurus masjid, diumumkan ada qiyamul lail berjamaah. Ya, qiyamul lail berjamaah. Itu sebenarnya sholat di rumah lebih bagus. Nah, kenapa pengurus masjid ngadain itu? Untuk menjaring ya orang-orang yang malas sholatnya supaya dia semangat menjalankannya kalau bersama-sama. Nah itu sebenarnya pancingan aja istilahnya. Pancingan artinya apa? Memberi semangat kepada orang-orang supaya dia mau sholat qiyamul lail. Hakikatnya lebih baik sendiri-sendiri. Karena apa? Kalau sendiri-sendiri sholat sunat itu sesuai dengan pilihannya. Ada yang pengennya panjang bacaannya, ada yang pengennya pendek sesuai dengan kemampuannya, keinginannya. Nah ini nilai keikhlasannya memang lebih utama kalau dia sendiri-sendiri, itu lebih ikhlas kalau sholat sunnah. Makanya tadi kalau dengan pertanyaan adalah apakah sholat qobliyah itu sebaiknya di rumah atau di masjid, saya jawabnya tergantung situasi dan kondisi. Kalau jauh dari masjid ya di masjid aja daripada nggak sholat sunat. Kenapa? Sholat jamaahnya lebih utama daripada sholat sunnahnya. Begitu. Jadi jamaahnya itu supaya tidak tertinggal. Kalau kita sholat di rumah, tinggal. Sehingga dan sholat qobliyah di masjid pun tidak mengurangi nilai kebaikan sholat sunnah itu sendiri. Ya. Meskipun afdolnya memang ya tadi seperti itu, afdolnya. Jadi kalau jauh ya di masjid aja, jangan nunggu adzan selesai sholat qobliyah di rumah lalu jalan ke masjid sampai sini udah bubar. Nah, saya kira begitu ya. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada sudah waktu isyraq ya, sudah selesai isyraq. Silakan menjalankan sholat isyraq. Nah ini sholat isyraq itu juga begitu Pak ya, atau sholat syuruk istilahnya. Waktu syuruk pas tet itu jangan langsung sholat, tunggu jeda. Karena pas tet itu pas matahari terbit itu justru nggak boleh sholat. Pas itu. Terus jedanya berapa? Ya sekitar bangsa 5 menit. Setelah terbit baru kita sholat. Jadi tadi itu sudah ada 5 menit dari waktu isyraqnya diboleh sholat.
Jadi jangan pas langsung sholat, jangan. Tunggu beberapa saat. Itu artinya batas waktu terakhir untuk sholat subuh. Itu. Jadi waktu subuh berarti habis. Nah, ketika kita belum sholat subuh sudah kita namanya sholatnya qadha. Nah, di situ ada qadha itu. Sholat qadha itu di situ. Nah, meskipun Nabi tidak menyuruh orang sholat qadha, artinya tapi Rasul pernah sholat qadha. Rasul pernah kok sholat itu matahari sudah mentor-mentor ya. Ketika pulang di perang pada tidur semua ya, bila disuruh jaga ya, tapi Rasulullah tertidur ya, bilanya tidur juga, ketiduran. Begitu matahari sudah keluar menyilaukan Rasulullah bangun. Begitu bangun Rasulullah, si Bilal ditanya, kenapa kamu kok tidur? Ya saya ngantuk seperti Rasulullah juga ngantuk, katanya gitu jawabannya. Jadi saya juga tertidur, saya nggak sengaja tidur tapi saya tertidur sehingga tidak bisa memandangkan adzan pada waktunya. Nah, setelah itu Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk adzan. Nah, meskipun matahari sudah terbit untuk sholat subuh. Nah, itu berarti qadha, itu namanya qadha. Nah, dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau tiap hari qadha, nah boleh. Ya, tiap hari qadha itu namanya dia menyalahi ini. Itu kan sesekali dalam kondisi di mana itu sebagai kenapa kok itu dijadikan kok itu bisa dilakukan Rasulullah dari Nabi kan. Nah, inilah untuk tuntunan syariat. Sebagai contoh, uswah. Nanti kalau kalian dalam keadaan di mana sangat lelahnya dalam bepergiannya, lalu tertidur seperti itu, sudah masuk sudah habis waktunya, maka sholat saja ketika dia bangun, itu sesuai dengan hadis Nabi. Ya, sholat itu wajibnya kalau dia pertama ya kalau sudah masuk waktu. Nah, gugurnya sholat itu adalah karena pertama lupa, yang kedua karena tertidur. Nah, itu juga bisa itu. Kalau dia tertidur sampai dia bangun, kalau anak kecil sampai dia itu balik, jadi 3 itu. Ya. Jadi rufi al-qalam itu, an-thalathin itu, pena itu diangkat, tidak dicatat orang yang dalam keadaan tidur ya sampai dia bangun. Kalau orang itu masih belum balik sampai dia balik. Kalau dia lupa sampai dia ingat. Jadi 3 itu. Kalau orang lupa itu nggak ada hukumnya Pak, lupa. Namanya juga lupa. Jadi jangan dimarahi kalau ada orang lupa. Namanya juga lupa. Itu Gusti Allah aja memerintahkan malaikatnya untuk tidak mencatat orang yang lupa. Jadi begitu ingat ya dia itu lakukan. Termasuk tadi itu sholat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan bacaan doa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.